Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan juga kesehatan bagi kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lina Wahyuningsih, Sifa Aulia Kamal, dan Kintan Adrilia Salsabila. Pada video ini, kami akan membahas materi tentang pengukuran dispersi. 1. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau variasi atau penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai pusatnya atau rata-rata. Jenis ukuran dispersi ada 4. 1. Jangkauan atau range. 2. Divisi rata-rata atau simpangan rata-rata. 3. Varians. 4. Simpangan baku atau standar deviasi. Range adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Terbagi menjadi 2, yaitu range data tunggal dan range data kelompok. Range data tunggal, 10 pegawai Stikes Jombang, gaji masing-masing tiap bulannya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut: 50, 75, 150, 170, 175, 190, 200, 400, 600, 700. Berapa range gaji pegawai tersebut? Range 700 dikurang 50 sama dengan 650. Range data kelompok. Cara menghitung range data kelompok: 1. Selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. 2. Selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Hitung range data kelompok seperti tabel berikut. Titik tengah kelas terendah sama dengan 142, titik tengah kelas tertinggi sama dengan 172, tepi bawah kelas terendah sama dengan 139,5, tepi bawah kelas tertinggi sama dengan 174,5. Range 172, kurang 142 sama dengan 30, range 174,5 dikurang 139,5 sama dengan 35. Selanjutnya yaitu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Deviasi rata-rata dibagi menjadi 2, yaitu data kelompok dan data tunggal. Data kelompok dirumuskan dengan DR sama dengan dalam kurung sigma F mutlak X min X1 dibagi N, di mana F sama dengan frekuensi kelompok, X sama dengan nilai tengah kelompok, X1 sama dengan rata-rata nilai tengah kelompok, N sama dengan jumlah F. Dan data tunggal dirumuskan dengan DR sama dengan sigma mutlak X min X1 dibagi N, di mana X sama dengan nilai individu, X1 sama dengan nilai rata-rata, dan N sama dengan jumlah data. Contoh soal deviasi rata-rata data tunggal, yaitu tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Cara mencari deviasi rata-rata dapat menggunakan tabel bantu seperti yang tertera di layar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. DR sama dengan sigma mutlak X min X1 dibagi N. DR sama dengan 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Selanjutnya yaitu contoh soal data kelompok. Soal tertera pada layar seperti itu, kemudian langsung saja kita selesaikan, masukkan ke rumus. DR sama dengan sigma F mutlak X min X1 dibagi N. DR sama dengan 282 dibagi 50 sama dengan 5,64. Untuk selanjutnya adalah varian. Varian adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata nilai kelompok. Varians itu ada 2. Yang pertama varian untuk data tunggal dan yang kedua varian untuk data kelompok. Dan untuk yang pertama adalah varian data tunggal. Untuk mencarinya, apabila sampelnya kecil atau N-nya itu kurang dari sama dengan 30, maka rumus yang digunakan adalah S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X1 kuadrat dibagi N kurangi 1. Dengan S kuadrat itu varian, X nilai individu atau datanya, X1 nilai rata-ratanya, dan N jumlah datanya. Sedangkan untuk sampel yang besar atau sampelnya lebih dari 30,
rumus yang digunakan adalah S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X1 kuadrat dibagi N. Dengan S kuadrat itu varian, X itu nilai individu atau datanya, X1 itu nilai rata-ratanya, dan N itu jumlah datanya. Yang kedua ada varian untuk data kelompok. Nah, untuk mencarinya, apabila sampelnya itu kecil atau N-nya itu kurang dari sama dengan 30, rumus yang digunakan adalah S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X1 kuadrat dibagi N min 1 dengan S kuadrat itu varian, F itu frekuensi kelompok, X nilai tengah kelompok, X1 rata-rata nilai tengah kelompok, dan N itu jumlah frekuensinya. Untuk sampel yang besar atau lebih dari 30, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X1 kuadrat dibagi N. Dengan S kuadrat itu varian, F frekuensi kelompok, X nilai tengah kelompok, X1 rata-rata nilai tengah kelompok, dan N itu jumlah frekuensinya. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama adalah contoh untuk data tunggal. Tentukan varian dari data 2, 3, 6, 8, 11. Untuk yang pertama, mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah itu, untuk memudahkan kita membuat tabel. Untuk yang pertama ada X, itu yang menunjukkan data. Yang kedua ada X min X1, itu data yang dikurangkan dengan rata-ratanya. Lalu yang ketiga ada X min X1 kuadrat, itu hasil pengurangan yang kemudian dikuadratkan. Nah, setelah sudah terisi semuanya, kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya. Karena jumlah datanya itu hanya ada 5, maka menggunakan rumus untuk data yang kurang dari sama dengan 30, yaitu S kuadrat sama dengan sigma X min X1 kuadrat dibagi N min 1, yang ketemu hasilnya 13,5. Yang kedua adalah contoh soal untuk varian data kelompok. Untuk soalnya seperti yang sudah tertera di layar PPT. Nah, ada diameter, ada frekuensi, dan ada jumlah dari frekuensinya yaitu 40. Untuk yang pertama, kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu, yang hasilnya 73,425. Kemudian setelah itu, untuk memudahkan kita buat tabel seperti yang tertera di dalam layar yang berisi data, ada nilai tengah data, ada frekuensi, ada nilai tengah yang dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian hasilnya dikuadratkan, dan kolom terakhir untuk frekuensi yang dikalikan dengan X min X1 kuadrat. Setelah sudah semuanya, kemudian angkanya itu dimasukkan ke dalam rumus. Karena jumlah datanya itu 40, berarti lebih dari 30, berarti sampelnya besar. Rumusnya sigma F kali X min X1 kuadrat dibagi N, yang ketemu hasilnya 11,694. Untuk yang selanjutnya adalah standar deviasi atau biasa disebut dengan simpangan baku, yang merupakan akar dari varian. Simpangan baku ini juga terdiri dari dua data, ada data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, untuk sampel kecil atau N-nya itu kurang dari sama dengan 30, rumusnya S sama dengan akar dari sigma X min X1 kuadrat dibagi N min 1. Untuk yang sampelnya besar atau lebih dari 30, rumusnya S sama dengan akar dari sigma X min X1 kuadrat dibagi N.
Sedangkan untuk yang data kelompok, jika sampelnya itu N kurang dari sama dengan 30, rumusnya yaitu S sama dengan akar dari sigma F X min X1 kuadrat dibagi N min 1 dengan S yaitu standar deviasinya, F frekuensi kelompoknya, X nilai tengah kelompoknya, X1 rata-rata nilai tengah kelompoknya, dan N jumlah frekuensinya. Apabila sampelnya besar atau lebih dari 30, rumusnya S sama dengan akar dari sigma F dikali X min X1 kuadrat dibagi N. Untuk S yaitu standar deviasi, F frekuensi kelompok, X nilai tengah kelompok, X1 rata-rata nilai tengah kelompok, dan N jumlah frekuensinya. Kemudian untuk contoh soalnya, untuk data tunggal, berikut adalah sampel nilai UTS biostatistik dari sekelompok mahasiswa Stikes Pemda Jombang 30, 35, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, dan 98. Untuk yang pertama, mencari X1-nya atau rata-ratanya terlebih dahulu. Yang ketemunya 62,5. Setelah itu kita buat tabel untuk memudahkan pengerjaan. Tabelnya seperti yang sudah tertera di dalam layar PPT. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Karena jumlah datanya itu 10, berarti sampelnya kecil. Yang berarti rumusnya S sama dengan akar dari sigma X min X1 kuadrat dibagi N min 1 yang hasilnya 23,45. Selanjutnya untuk contoh soal yang data kelompok, soalnya seperti yang sudah tertera di dalam layar. Ada berat badannya, kemudian ada frekuensi, dan ada jumlah dari frekuensinya yaitu 100. Kemudian untuk mempermudah pengerjaan kita membuat tabel lagi. Ada berat badannya, ada X yaitu nilai tengah, kemudian frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya, kemudian X dikurangkan dengan X1, terus X min X1 kuadrat, dan F kali X min X1 kuadrat. Setelah itu, setelah selesai, kita memasukkan ke dalam rumus. Karena datanya itu jumlahnya 100, berarti sampelnya itu sampel besar, lebih dari 30. Berarti rumus yang digunakan adalah S sama dengan akar dari sigma F dikali X min X1 kuadrat dibagi N yang hasilnya 7,31. Demikian video pembelajaran tentang pengukuran dispersi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.